Selamat siang teman-teman, jumpa lagi kita di channel Humba Daily Life. Pada kesempatan siang hari ini kita telah bersama dengan Bapak Kadis Pertanian dan Pangan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya menerima kami di sini Bapak. Bapak, ini yang ingin saya tanyakan karena kita juga melihat di media sosial bagaimana Dinas Pertanian dan Pangan ini berbuat di masyarakat begitu Bapak. Yang terakhir kemarin saya melihat ada panen ini Bapak, kacang tanah ya Pak, di lapangan, dan juga sayuran organik, maupun sebelumnya ada kolaborasi dengan TNI Bapak ya. TNI, bagaimana pemerintah hadir begitu untuk masyarakat. Di sini kan mungkin belum banyak begitu Bapak yang masyarakat tahu apa yang sudah ini dilakukan oleh khususnya Dinas Pertanian dan Pangan. Mungkin Bapak bisa menyampaikan begitu Bapak, karena saya pikir ini salah satu ini Bapak ya, pangan ini kan salah satu yang mendasar begitu Bapak dalam kehidupan manusia, karena saya pikir ya menjadi ini juga Bapak potensi juga untuk pertanian kita di Sumba Timur. Mungkin saya persilakan Bapak. Oke, baik, Pak Manase, terima kasih untuk waktunya. Kita bincang-bincang, kita sharing ya mengenai perkembangan pertanian di Kabupaten Sumba Timur. Hal pertama ingin saya sampaikan bahwa ketika saya ditunjuk oleh Pak Bupati menjadi PLT, saya sebelumnya Kadis Trasnaker. Beliau tunjuk saya pada Juli 2022. Ada 3 hal pesan beliau pada saya. Pertama, kita harus memulai dengan data yang benar, data yang akurat. Apapun hasilnya itu harus dengan yang benar, apa adanya. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan nilai tukar petani kita. Nilai ekonomi petani kita harus meningkat. Dalam artian petani itu harus pendapatannya meningkat dalam segala hal ya. Tentunya dengan produksi yang meningkat sesuai dengan komoditi yang mereka usahakan. Yang ketiga, tentunya kami pemerintah harus hadir di lapangan melalui penyuluh-penyuluh BPP atau BP3K di setiap kecamatan. Itu harus menjadi perhatian kita, perhatian pemerintah. Artinya mereka lah garis depan kita. Kalau di TNI itu adanya namanya Kopassus ya. Nah, Kopassusnya pertanian adalah penyuluh. Karena mereka langsung yang berhadapan dengan masyarakat petani. Itu pesannya penguatan mereka, proses mereka, baik dari segi anggaran maupun dari segi dana untuk operasional di lapangan. Itu 3 hal pesan beliau. Nah, dari pesan-pesan pimpinan tersebut, kami coba bergerak cepat. Kami mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pertanian di Kabupaten Sumba Timur. Nah, bisa juga beda, bisa juga berkembang. Tapi paling tidak yang kita himpun ada 5 permasalahan pertanian di Sumba Timur ini. Pertama, tentunya berhubungan dengan budidaya. Berbicara budidaya, tentunya ada daya dukung di dalamnya. Pertama, tentunya sarana prasarana pertanian, yaitu Alsintan, alat mesin pertanian, mulai dari traktor, hand traktor, mesin pompa air, combine, mesin pemotong padi, dan lain sebagainya. Terus damparit, irigasi tersier, ya tentunya nanti akan berhubungan dengan kerjasama dengan Dinas PUPR. Masalah benih, ya, kita tahu benih, hampir sebagian besar benih, sebelumnya benih kita tuh datangkan dari luar, dari Kupang ataupun dari Jawa. Baik benih padi, benih jagung, kacang-kacangan, bahkan benih sayur-sayuran, semua dari luar. Nah, ini lagi heboh nih, yang lagi ngetren, masalah pupuk. Masalah pupuk subsidi. Ini sudah menjadi persoalan nasional, bukan hanya Sumba Timur. Ya, masalah subsidi pupuk banyak faktor berpengaruh dalamnya. Ya, akibat geopolitik
ada perang Ukraina, Rusia. Karena sebagian besar bahan baku pupuk itu diimpor dari Rusia dan Ukraina, Iya. mengakibatkan harga pupuk dalam negeri juga naik. Iya. Itu akibatnya kuota pupuk untuk petani juga berkurang. Iya. Dan adanya lagi dari RDKK manual ke elektronik RDKK. Iya. Jadi dari manual ke aplikasi, ya harus input. Nah, input juga mempengaruhi di situ. Input namanya, nicknya petani dan lain sebagainya. Kemampuan petani untuk menginput dengan jaringan juga seperti itu, dan kemampuan teman-teman juga di lapangan. Ya, kalau di Pindu Pahar Kadungala yang agak susah jaringan, nah input juga agak susah. Banyak faktor, belum faktor pengecer, ya, faktor juga distribusi pupuk ini dan lain sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Itu dari segi budidaya. Masalah yang kedua adalah hama. Hama itu macam-macam. Yang paling heboh lah yang lalu yang kita hadapi hama belalang. Iya. Ya, belalang kumbara, hama wereng, hama ulat gerayak dan lain sebagainya. Ya, itu yang sangat mempengaruhi tergantung kondisi. Iya. Kalau dia El Nino, itu lebih banyaknya hama. Sama ya. Ya. Artinya bulan kering yang panjang. Iya. Kalau La Nina, itu kebanyakan musim hujan. Hujan, ya. Itu yang banyak virus dan lain sebagainya ya. Itu hama. Hama belalang, puji Tuhan kita bisa atasi dengan gerakan pengendalian belalang secara serentak yang diinisiasi oleh Pak Bupati bersama seluruh masyarakat meliburkan 1 hari. Iya. Kerjasama juga dengan FAO, Kementan, perguruan tinggi IPB, UGM, Undana, Unkrisvina dan semua lembaga masyarakat, media. Nah, sinilah peran pentahelix ya. Pentahelix itu dari pemerintah, ya masyarakat, petani juga, lembaga pendidikan perguruan tinggi, ya, terus media, dunia usaha, ya, dan misi Pak Bupati yaitu good governance. 3 pilar utama kita, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Itu peran penting seperti itu bisa kita atasi. Dan kita juga ada kerjasama MOU 4 kabupaten mengenai pengendalian hama belalang seperti itu. Yang ketiga, masalah yang ketiga adalah kelembagaan kelompok tani kita ini belum sepenuhnya maksimal. Saya harus jujur mengatakan 70-an% itu belum berfungsi secara optimal kelembagaan kelompok tani kita. Kelompok tani ya. Kelompok tani di Sumber Timur kurang lebih 2.448 kelompok tani. Satu kelompok tani bisa berisi 20 sampai 30 anggota. Nah, kita harus omong jujur bahwa kelompok tani ini masih bersifat ya administratif. Ketika ada bantuan, ya, bantuan hanya mungkin 1 orang yang bisa mengakses bantuan itu. Contohnya hand tractor, ketua atau sekretaris. Anggota kelompok yang lain tidak bisa menikmati bantuan itu. Sedangkan itu kan diberikan kepada kelompok tani. Nah, seperti itu gambaran-gambaran di lapangan real seperti itu. Nah, itu yang perlu kita benahi. Penguatan kelembagaan kelompok tani itu kita belum optimalkan. Nah, terus yang keempat, pemasaran. Ketika terjadi overproduksi, contohnya hortikultura, tomat contohnya, semua panen tomat, ya. Pemasarannya tidak ada. Tidak ada ya. Akhirnya harga jatuh. Jatuh ya. Hukum ekonomi berlaku seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi kendala kita akibat pemasaran. Ini yang menjadi kita benahi di situ. Yang kelima, perubahan iklim yang ekstrim. Sekarang kita mulai rasakan gejala El Nino, kekeringan yang berkepanjangan. El Nino. Nah, itu makanya timbul yang namanya tadi kerjasama Kementan dengan TNI, Angkatan Darat, TNI, Kementan dengan Polri juga kerjasama kita dengan Pemda. Yang kita jaga juga ini adalah La Nina. Kalau El Nino itu musim kering yang panjang. Kalau La Nina itu basah, hujan yang terus menerus, banjir dan lain sebagainya. Sama-sama juga mendatangkan kerugian bagi petani. Seperti itu. Nah, dari kelima masalah ini maka diambil langkah, ya, Pak Bupati melalui instruksi Bupati, yaitu aksi ketahanan pangan masyarakat.
atau disebut Sikapengmas. Itu Sikapengmas itu kepanjangan dari Aksi Ketahanan Masyarakat. Di situ memerintahkan semua stakeholder, pemangku kepentingan baik dari dinas terkait, kecamatan, BP3K, tokoh-tokoh agama dan semuanya bergerak. Pertama, bagaimana kita khususnya di pertanian membuat lumbung pangan secara swadaya. Setiap kelompok tani membuat pangan secara swadaya. Artinya dengan kearifan lokal mereka membuat apa? Jadi hasil panen contohnya jagung. Jagung dari 20 orang ini ketika panen mereka tabung gitu loh di lumbung pangan ini. Atau padi. Nah, ketika nanti ada keperluan, mereka bisa meminjam. Jadi mereka sendiri yang merancang, melaksanakan kelompok tani tersebut. Nah, di situ juga kita berdayakan penyuluh-penyuluh kita untuk membimbing petani. Bagaimana lumbung pangan ini diaktifkan. Contohnya salah satu lumbung pangan yang berhasil di Kambu Hapang. Di situ dia lumbung pangan swadaya. Jadi dia nampung dari semua 30 anggota kelompok itu padi. Tahun lalu kami sempat lihat itu ada 36 ton padi. Jadi dia bisa dipinjamkan ke anggota-anggota kelompok seperti menyekolahkan anak, ya, urusan adat seperti itu. Terus untuk membeli kebutuhan pupuk bisa dipinjam ke situ, tentunya dengan bunga yang kesepakatan bersama. Dipinjam 1 ton bisa kembali 100 kilo dan lain sebagainya, tergantung mereka putuskan seperti itu. Nah, itulah yang kita harapkan, penguatan dari kelompok tani yang bersangkutan seperti itu. Nah, juga peran kita pertanian yang bergerak di bidang pangan, bagaimana juga turut serta kita untuk menerangi yang namanya stunting, gizi buruk. Ya, kita berbicara stunting, gizi buruk. Kita memberikan treatment obat-obatan. Kalau tidak ada makan bagaimana? Makan yang bergizi. Nah, tentunya sesuai dengan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2021 ada 3 hal penting, Pak, pangan ini. Pertama, ketersediaan pangan. Ada pangan tidak di petani. Yang kedua, keterjangkauan pangan. Petani bisa mengakses tidak pangan ini. Makanya ada yang namanya pangan murah, ya. Terus ada yang namanya mendirikan pasar-pasar untuk mendekatkan pelayanan kepada petani. Yang ketiga, manfaat pangan itu nilai gizi tadi itu, ya. Bagaimana makanan ini bukan hanya untuk makan kenyang, tetapi dia mempunyai dampak gizi terhadap anak-anak balita, baik pun calon-calon ibu seperti itu. Karena kalau kita bicara stunting, kita harus berbicara mengenai ibunya juga. Bagaimana ibu yang calon-calon mama, ya, calon-calon ibu ini bisa mengakses makanan bergizi. Nah, itu yang kita aksi ketahanan pangan masyarakat itu. Yang berikutnya lebih spesifik lagi, ini harus mindset, Pak. Kita harus merubah mindset. Yang kita mulai dari petani-petani orang muda. Yang namanya petani-petani milenial, ya. Nah, itu yang kita gerakan, dan puji Tuhan petani-petani milenial kita mulai bangkit, ya. Jadi mereka menjadi mempengaruhi satu sama lain. Jadi mereka menjadi agen perubahan gitu loh, di lingkungan mereka masing-masing. Dan itu cukup berhasil. Nah, bagaimana mereka bergerak di sektor pertanian, khususnya di hortikultura. Nah, terus juga kita mendirikan, membuat kayak pusat-pusat pertanian, pusat-pusat pelatihan secara lapang, ya. Contohnya kita bangun di BBU Lewa, lahan pemerintah kurang lebih 40 hektar. Di situ itu kita kumpulin lah petani-petani milenial dan petani-petani yang senior, bagaimana mereka merancang, melaksanakan, dan bagaimana mereka berproses untuk menghasilkan, memanen, dan memasarkan. Contoh kecil di BBU Lewa, dari mereka mulai tanam Agustus 2023 sampai dengan saat ini omset mereka kurang lebih sudah 600 juta oleh petani itu. Dan itu tidak ada anggaran APBD. Itu swadaya mereka, kita mendampingi, ya, mendampingi apa yang mereka mau lakukan, yang mereka tidak mampu apa. Dan sesungguhnya keberhasilan petani itu, Pak, ketika dia di depan, Pak, harus dia inisiatifnya. Kita pemerintah mendukung dari belakang. Itu. Dan yang kedua,
petani juga harus diberikan motivasi, dia harus berorientasi bisnis. Tidak sekedar makan, Pak. Ya. Dan juga harus substitusi pangan. Jadi tidak hanya padi doang atau jagung, harus ada juga lahan-lahan kering misalnya yang tidak dimanfaatkan, dia olah itu. Kuncinya untuk meningkatkan ketahanan pangan, swasembada pangan hanya dua hal, Pak. Perluasan areal tanam dan peningkatan produksi. Perluasan areal tanam apa? Kita Sumba Timur yang 7.500 km persegi cukup luas dan masih banyak lahan-lahan yang belum dikelola. Dan yang kedua itu peningkatan produksi. Contohnya di Lewa kita kalau hujan kan cuma 1 kali panen. Nah sekarang kita manfaatkan kerjasama dengan TNI, kerjasama dengan Polri, bagaimana kita manfaatkan sumber-sumber air bawah tanah dengan pompanisasi. Ya, minimal dari 1 kali panen, 1 kali menjadi 2 kali panen 1 tahun. Dan yang ada irigasi, target kami harus minimal 3 kali panen 1 tahun atau 4 kali panen, IP 4, Pak. Tentunya dengan produksi rata-rata kita Sumba Timur saat yang lalu 3,8 per hektar padi. Padi kering giling ya. 3,8. Sekarang sudah mulai meningkat, ada yang 5, ada yang 6. Dia terjadi break even point, Pak, ketika panennya 8 sampai 10 ton. Pak Manasih bisa hitung 10 ton aja 4 kali panen 1 tahun ya, kali dengan 0,8 udah jadi beras, kali 10 kilo aja ratusan juta, Pak, 1 tahun petani itu dalam 1 hektar. Nah itu yang perlu kita kembangkan, seperti itu pertanyaan seperti itu, Pak. Dan memang kerja di bidang pertanian ini harus dengan, tidak bisa kita biasa-biasa saja, Pak Oscar, harus dengan hal-hal yang luar biasa. Atau kita berpikir out of the box, ya. Jadi kita tidak bisa kerja biasa-biasa saja. Tantangan memang ada banyak, Pak. Tantangan banyak. Tetapi kita bagaimana bisa mensiasati ya, bersama-sama, Pak ya. Bukan kerja sendiri, bersama-sama petani, terutama petani pelaku utama, Pak. Harus dari petani juga. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak, gambaran umum pertanian di Sumba Timur ya, Pak Manasih ya. Juga saya ingat juga apa terkait dengan pertanian ini kan, kita kan disebut negara agraris gitu. Bagaimana tadi yang Bapak sudah sampaikan bahwa ya kita bisa memaksimalkan segala sumber daya yang ada di pertanian untuk kesejahteraan bersama, seperti itu, Bapak. Terus di sini Bapak mungkin yang menjadi ini Bapak harapan ke depan dari ini, dari Dinas Pertanian, dan ini tadi sudah disampaikan terkait dengan ini juga kebersamaan tadi, Pak. Bagaimana kita bersama-sama membangun ini. Saya juga beberapa waktu yang lalu melihat bahwa sudah ini pertanian ini sudah mulai menggeliat pasca COVID dan lain sebagainya tadi, Pak. Mungkin menjadi harapan target-target dalam waktu ini dari Dinas Pertanian dan Pangan ini sendiri seperti apa, Bapak, untuk lebih ini lagi, menggenjot lagi begitu, Pak? Ya, tentunya begini, Pak, kita tidak bisa kerja sendiri. Ya. Dalam melaksanakan pekerjaan ini ada hal-hal lain yang harus kita ambil, kebijakan-kebijakan kita ambil untuk mempercepat ini. Dan tentunya kita tidak mau melanggar aturan. Ya, karena kita diawasi di dalam suatu tatanan pemerintahan ini ada aturan mainnya. Oleh karena itu supaya kita jangan salah langkah, tahun lalu kami gandeng MOU dengan Kejaksaan. Ya, kami di Kejaksaan tentunya bagaimana kami didampingi, Pak. Semua didampingi, bagaimana kami memanfaatkan alsintan-alsintan yang ada di masyarakat, pemanfaatan pupuk dan sebagainya. Ya. Tahun ini kita juga kerjasama dengan TNI, kita juga kerjasama dengan polisi, ya, dengan Polri, bagaimana mengawal supaya kita on the track, ya, dalam melaksanakan seperti ini. Karena kita berbicara pangan, Pak. Ada terobosan-terobosan yang harus kita ambil untuk kita capai tujuan itu. Tapi tanpa melanggar aturan. Karena kita harus taat asas, taat hukum, seperti itu kan, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa kerja sendiri, maka kita gandeng off taker ya. Bagaimana dia bisa membeli? Bagaimana sistem plasmanya? Ada banyak tawaran bagaimana di bidang, contohnya di bidang pangan,
jagung misalnya seperti itu. Sudah ada yang lirik dari Pokpan, Oh, iya. Carun Pokpan ya. Usahaan Mungkin Adi peternakan, tahu iya. Carun Pokpan ya. Carun Dari Pokpan. biji, Iya. ya advance, banyak dari biokonversi pupuk. Bagaimana mereka menjadikan Sumber Timur menjadi pusat penghasil komoditi-komoditi seperti jagung dan lain sebagainya. Karena kebutuhan jagung kita masih impor banyak ini Pak. Iya benar. Dan kita melihat luasan lahan seperti Iya. ini. Nah, makanya ada terobosan-terobosan ini kita gandeng. Contohnya sekarang ini kita lagi pemurnian. Tadi Adi berbicara mengenai kacang. Kita kacang Sumba kan terkenal. Iya. Sampai di saat ini kita belum punya pemurnian bibit. Bibit unggul kita masih datangkan dari luar. Yang berlabel maksudnya. Nah, kita punya mimpi Pak, ya, melalui Balai Benih Unggul di Lewa ini menjadi pusat perbenihan. Kita sudah berhasil membuat penangkar benih sorghum yang lalu hampir belasan ton benih sorghum dengan daya kecampan 92% dan berlabel, sudah diuji lab. Kita juga sudah menjadi penangkar benih padi. Sekarang kita juga lagi upaya penangkar benih jagung, supaya ketika itu pengadaan jagung, pengadaan sorghum, pengadaan padi, kita tidak beli lagi di luar. Petani kita menjadi penangkar dan dibeli oleh pemerintah seperti itu. Jadi uangnya berputar di dalam. Nah, itu yang mimpi kami. Sekarang kami kerjasama dengan Undana, pemurnian kacang tanah Sumba di Lewa. Nah, nanti kita menjadi pusat benih, ya, kacang tanah seperti itu, yang berkualitas tentunya, gitu kan. Nah, itu langkah-langkah kami. Bagaimana kami menggandeng perguruan tinggi untuk bersama-sama, menggandeng juga SMK, menggandeng juga dunia usaha. Kita minta dunia usaha kita kerjasama. Contoh kita ini kan punya MSM kurang lebih 3.200 tenaga kerja. Dia butuh makan, Pak. Contohnya sayur-sayuran segala macam, ya. Semakin tinggi penghasilan seseorang, dia semakin juga ingin hidup sehat, Pak. Iya. Dengan tanaman-tanaman, sayur-sayur organik dan lain sebagainya. Nanti lagi akan bangun tambak udang, sekitar 5.000-an tenaga kerja. Bayangin Pak, di sekitar Walakiri, Lepo di sana itu ada sekitar 8.000-an tenaga kerja Pak. Gajinya dia pasti dia belanjakan untuk beli makan dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus siapin. Kita harus siapin seperti itu untuk menghadapi pasar-pasar, peluang pasar seperti ini. Jadi kita juga pemerintah tidak bisa sendiri. Iya. Ya. Pemerintah juga punya keterbatasan Pak. Iya. Anggaran kita terbatas. Ya, kita tidak bisa untuk menjangkau semuanya. Nah, kolaborasi 3 pilar tadi itu, pemerintah, masyarakat, dunia usaha itu sangat penting. Saya pikir itu Pak. Oke, terkait dengan ini tadi, kita berdoa dan bekerja gitu untuk bisa terkait harapan-harapan tadi itu ke depan bisa terwujud dengan semangat dan ini kerjasama kolaborasi tadi. Mungkin terakhir Bapak ada, karena kita tahu bahwa untuk bisa melestarikan pertanian dan ini Bapak ya, dan segala macam yang menjadi ke depan usahanya itu kan tidak terlepas dari anak muda begitu Bapak ya. Petani milenial itu mungkin pesan dari Bapak untuk teman-teman pemuda yang ingin menjadi petani begitu Bapak, karena saat ini pertanian punya potensi begitu yang sangat besar Bapak. Mungkin seperti apa sehingga kami juga anak-anak muda termotivasi begitu, lebih giat lagi, karena saya lihat sudah ada contoh-contoh anak muda untuk ini Bapak, untuk mau bertani seperti itu Bapak. Mungkin sebagai closing statement juga Bapak. Ya, saya pikir begini Pak, kita harus punya mindset bahwa menjadi petani itu keren Pak. Iya. Ya, banyak orang juga pejabat jadi petani sekarang, pegawai jadi petani dan lain sebagainya. Saya bilang anak muda. Petani modern itu bukan selamanya kayak ada begini nyangkul di tengah panas, bukan. Sudah orientasinya kayak modern, smart farming, ya, banyak hal-hal smart farming yang sederhana, yang kayak drip irigasi tetes, cara-cara pengolahan yang lebih spesifik, dimanfaatkan alsintan modifikasi dan lain sebagainya. Dan bisa juga kayak Adi
Bisa juga membuat aplikasi pemasaran pertanian. Ini belum ada kita kan, Iya, gitu iya. kan, gitu seperti itu. Iya. Jadi dari hulu ke hilir. Saya mau petani menguasai dari hulu ke hilir, Pak. Iya. Jadi mari kita jadi petani, Pak. Malah sekarang ini kami lagi himbau ya. Kita kan bagian dari GKS ini, bukannya GKS, dari juga remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda Katolik. Kita ajak mari, di mana lahannya, Iya. menjadi pusat, kita uji coba, pilot project ya seperti itu. Contohnya di GKS, kita lagi upaya untuk bagaimana pemberdayaan ekonomi jemaat. Karena 80% petani kita adalah anggota jemaat ini, GKS. Jadi itu potensi yang harus peran kita, peran gereja, pemerintah, kolaborasi itu penting. Iya. Yang di dalamnya ada anak muda, Pak. Nah kita mulai dulu dari anak muda penggerak, macam aja begini anak muda seperti ini kan, Iya. ya bisa menjadi petani-petani penggerak. Dan gini, kita tidak bisa hanya omong-omong saja, Pak. Iya. Harus ada bukti yang kita lakukan, Pak. Ya, kita ini Thomas juga kadang-kadang kalau kita Alkitab Thomas ya, Tidak. melihat berpercaya. Iya. Nah itu buktiin dulu. Tidak usah banyak-banyak, Pak. 1/4 hektar deh. Ya, tanam hortikultura. Contoh perbandingan ya. Bisa lebih, bisa meleset, bisa. Tapi perbandingan secara kasar saja ya. 1 hektar padi dengan 1 hektar lombok. Ya, kita paling tahu saya bilang tadi 4 ton, 5 ton lah kalau padi. Ya. Kalau kita uangkan itu kalau sudah jadi beras paling 40 jutaan. Tapi misalnya lombok misalnya. Iya. 1 hektar kita dapat 10 ton, Pak. Standar itu ya. Kali dengan 50.000. Itu 500 juta, Pak. Udah kali dengan 30.000 lah sekarang ya. Iya. 300 juta, Pak ya, gitu. Dalam luasan yang sama. Ada perbandingan seperti itu. Nah, lebih bagus lagi kalau ada padi, ada lombok, ya toh? Iya. Ada tomat, ada tanaman-tanaman horti yang lain kan gitu. Iya. Sehingga dia tidak ada yang berhenti deh, Pak. Tidak ada yang kosong. Iya. Dia harus berputar terus. Ya. Dengan cara itu ya Pak, kita bisa meningkatkan pendapatan petani. Nah, sekali lagi anak muda mari. Terutama yang anak muda baru lulus kuliah ya. Apalagi kalau anak muda yang sarjana pertanian. Ya, tunjukkan sudah ilmu yang didapat ini menjadi petani. Ya, jadi kita jangan berharap ya untuk tunggu lowongan kerja buka dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita mulai dulu yang ada sekarang. Yakin Pak, kalau dia sudah dapat puluhan juta Pak, dia tidak berpikir lain lagi. Iya. Nah itu yang kita harapkan, Adi, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak buat waktunya berbagi di ini dan juga memberikan pencerahan untuk teman-teman kaum muda gitu kan. Petani menjadi petani itu ya pekerjaan yang mulia seperti itu. Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sukses selalu ya. Ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di waktu yang lain, nanti kita akan melanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih.